Sedikitnya 13 orang meninggal dunia dan puluhan mengalami luka bakar akibat ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Beginilah detik-detik ledakan tungku smelter PT ITSS yang terekam kamera CCTV dari siaran pers Partai Buruh yang diterima editorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kecelakaan kerja kembali terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Dari informasi yang diterima, pada Minggu 24 Desember 2023 terjadi ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau PT ITSS yang merupakan anak usaha Tsingshan Group asal Tiongkok. Dalam kronologi yang dihimpun Walhi Sulteng, kejadian pada pukul 5.30 WIT. Aulia Hakim, Kepala Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng mendesak kepada pemerintah pusat untuk tidak hanya diam saja. Produksi PT IMIP harus segera dihentikan dan memberi sanksi tegas terhadap PT IMIP. Mengingat korban tidak sedikit dan seringkali terjadi kecelakaan kerja seperti ini. Pemerintah jangan hanya kampanye hilirisasi nikel saja dengan angin surga atas keuntungan yang diperoleh tanpa melihat kenyataan di lapangan. Nyawa melayang, hidup sengsara akibat kawasan yang kacau dan amburadul. Ironisnya kejadian ini bukanlah kali pertama kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan industri nikel. Walhi Sulteng mencatat pada 22 Desember 2002 lalu belum luput dari ingatan kita dua pekerja mengalami kecelakaan serupa. Akibat ledakan tengku yang terjadi di kawasan PT Industri Nikel milik PT Genbuster Nickel Industry, sebuah perusahaan besar asal Tiongkok yang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara, sehingga merenggut nyawa Nirwana Saleh dan Made Devri. Belum lagi pada 27 April 2023 lalu, dua pekerja damping milik PT Indonesia Guangqing Nickel dan Stainless Industry yang juga berada di dalam kawasan PT IMIP mengalami kecelakaan kerja sehingga merenggut nyawa Arif dan Mas Riyadi. IMIP tumbuh dengan modal yang besar. China Asian Investment Corporation Fund memegang saham 24% di PT Sulawesi Mining Investment atau SMI. Sementara Shanghai Decent mengontrol 46,55% saham di PT SMI. Ditambah lagi beberapa modal dari bank asing seperti Bank of China, Exim Bank of China, HSBC, IMIP yang diresmikan pada 2013 silam. Mereka menunjukkan kepesatannya dalam mendapatkan keuntungan. Terbukti menjadikan Tsingshan Group menjadi perusahaan terbesar di dunia dalam bidang pengolahan nikel. Sehingga PT IMIP memperoleh investasi sebesar 10,20 US dollar atau setara 147 triliun rupiah dengan pajak dan royalti yang disetor ke negara sejak 2015 hingga 2020. Sejumlah 306,87 miliar pada tahun 2015 naik menjadi 5,38 triliun pada 2020. Belum lagi kalau kita menyoal problem lingkungan, lebih dari 8.700 hektar hutan telah hancur di Kabupaten Morowali Utara, tempat IMIP bermarkas. Sejak tahun 2000, menurut analisis Greenpeace Indonesia, pohon-pohon ditebangi untuk dijadikan lahan-lahan pertambangan, pabrik peleburan, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Jadi, apakah pantas swastanisasi dan liberalisasi sumber daya alam dilanjutkan? Demikian kabar ini menemani aktivitas Anda di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.